Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Sekarang saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang, jurusan Arsitektur, nomor induk mahasiswa 14 2021 005. Baik, kawan-kawan semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar ibadah. Pengertian ibadah. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi. Salah satunya, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul. Dan ada juga, ibadah ialah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tindakan yang paling tinggi, disertai dengan rasa kecintaan yang paling tinggi. Dari beberapa definisi tadi, itu mempunyai makna dan maksud yang satu atau maksud yang sama. Dasar hukum ibadah. Tentunya dasar hukum ibadah itu sendiri sudah banyak tercantum di dalam Al-Quran, dan tujuan Allah menciptakan manusia sangat jelas tertulis di dalam Al-Quran untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah. Salah satunya terdapat di surah Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Dari uraian ayat tadi tentunya sangat jelas bahwa semua makhluk hidup yang ada di muka bumi itu hanya menyembah dan mengesahkan Allah semata, dan juga hanya kepada Allah untuk meminta segala sesuatu dan pertolongan. Tujuan dan sebab-sebab ibadah. Adapun tujuan ibadah dalam Islam. Yang pertama, sebagai tanda cinta manusia kepada Sang Pencipta. Yang kedua, sebagai tanda tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai tanda disiplin. Yang keempat, sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sebagai tanda komitmen Muslim terhadap kewajiban dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan hidup di dunia. Macam-macam ibadah. Yang pertama yaitu sholat. Secara terminologi, sholat adalah suatu amal ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun tertentu. Sholat merupakan ibadah yang tidak asing lagi yang kita dengar, karena sholat adalah ibadah yang selalu kita kerjakan setiap hari. Baik itu sholat fardu yang berjumlah 5 sholat fardu, dan juga ada sholat macam-macam sholat sunnah yang juga kita kerjakan selama satu hari. Kemudian macam-macam ibadah yang kedua yaitu zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh atau suci. Menurut syara artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan dan syarat tertentu. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ibadah yang ketiga yaitu puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan. Menurut istilah, puasa adalah dengan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat pada Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Ibadah yang keempat yaitu haji dan berkurban. Haji menurut bahasa adalah menyengaja. Menurut istilah ialah amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja untuk mengunjungi Baitullah di Mekah, yang dilakukan dengan ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut syarat dan rukun tertentu. Dan juga haji tidak lupa
dengan ibadah kurban. Kurban juga orang muslim ibadah yang sering dilakukan oleh umat muslim pada hari lebaran haji. Makna dari kurban tersendiri, kita menyadari bahwa segala yang kita miliki, segala harta yang kita miliki di dunia ini itu nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kawan-kawan semuanya, itulah tadi kultum singkat atau penjelasan singkat mengenai dasar-dasar ibadah. Mudah-mudahan dapat kita terapkan kehidupan sehari-hari dan tentunya dapat menambah wawasan untuk kita semua. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.